Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari kitab Ma'aseh Shlichim atau Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita Kisah Para Rasul 7 ayat 21 sampai dengan 22. Namun dia ketika dibuang, putri Paro atau Firaun telah mengambilnya dan mengasuhnya sebagai anaknya sendiri. Dan Mose atau Musa telah diajar dalam seluruh hikmat orang-orang Mesir dan dia penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dari ayat yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu, kita tentu ingat bahwa Mose ketika masih bayi, yaitu ketika berumur 3 bulan, pernah dibuang oleh orang tuanya dengan dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Hal itu dilakukan oleh orang tuanya bukan karena orang tuanya tidak sayang atau tidak menghendaki kehadiran Mose atau ingin membunuh Mose, bukan, tetapi justru karena mereka menyayangi Mose. Kita tentu masih ingat Bapak Ibu bahwa saat-saat di mana Mose dilahirkan adalah saat-saat yang sangat pahit yang dihadapi oleh bangsa Israel. Yaitu ketika mereka ada di Mitsrayim, keadaannya jauh berbeda ketika Paro atau Firaun yang mengenal Yosef berkuasa waktu itu. Paro yang baru ini bertindak dengan sangat keras dan kejam kepada bangsa Israel. Mari kita baca di kitab Shemot atau Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita Keluaran pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 14. Lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan dia berkata kepada rakyatnya, lihatlah, rakyat Bani Israel itu besar jumlahnya dan kuat, lebih daripada kita. Marilah kita bertindak atas mereka dengan berhikmat, agar mereka tidak bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu dengan musuh kita dan berperang melawan kita, lalu pergi dari negeri ini. Lalu mereka menempatkan pengawas-pengawas budak atasnya untuk menindasnya dengan beban kerja paksanya. Dan mereka membangun kota-kota perbekalan bagi Paro atau Firaun, yaitu Pitom dan Ramses. Namun semakin mereka menindasnya, semakin berlipat ganda jumlahnya dan semakin menyebar luas. Dan mereka semakin ketakutan terhadap Bani Israel. Dan orang-orang Mesir memaksa Bani Israel dengan kekerasan untuk melayaninya. Dan mereka membuat hidupnya menjadi pahit dengan kerja keras, berurusan dengan tanah liat dan dengan batu bata dan dengan semua pekerjaan di ladang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah karena kekerasan. Itulah yang sedang terjadi Bapak Ibu, bagaimana ketika Mose dilahirkan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya penindasan kekejaman dilakukan oleh orang-orang Mesir kepada orang Israel, tetapi bahkan Paro atau Firaun atau Raja Mesir yang baru tadi juga memberikan perintah kepada bidan-bidan yang menolong persalinan orang-orang Israel supaya mereka ini membunuh bayi-bayi orang-orang Israel. Tetapi bidan-bidan yang diperintahkan untuk membunuh yaitu Sifra dan Pua, mereka tidak melakukannya karena bidan-bidan tadi takut akan Elohim. Dan bukan hanya memberikan perintah kepada para bidan Bapak Ibu, Paro pun juga memberikan perintah kepada rakyatnya. Saudara bisa baca di Shemot atau Keluaran pasal 1 ayat yang ke-22 bahwa setiap anak laki-laki yang dilahirkan, rakyatnya ini harus melemparkannya ke dalam sungai. Tetapi setiap anak yang perempuan mereka boleh dibiarkan untuk hidup. Mari kita melanjutkan pembacaannya di kitab Shemot pasal yang kedua Bapak Ibu. Saya akan ajak kita untuk membaca di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Di Keluaran pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Namun dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan tir. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara Suf di tepi sungai Nil.
Dan kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan dialami oleh bayi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mose atau Musa dapat selamat dari bahaya kematian. Bahkan kemudian Mose ini berhasil dibesarkan dengan hikmat Mesir, sehingga dia penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang telah ditetapkan terhadap Mose. Kita tahu kalau Elohim memanggil dan menetapkan Mose untuk menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan yang sangat berat di Mesir waktu itu. Dan untuk kemudian dibawa serta menduduki tanah yang dijanjikan oleh Elohim kepada leluhur mereka. Yaitu Abraham, Ishak maupun juga Yakub, Bapak Ibu. Jadi kita dapat memahami dengan jelas pagi ini Bapak Ibu bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan setiap orang, terutama orang-orang yang dikhususkan untuk suatu misi Tuhan sesuai dengan rancangannya ketika orang tersebut berada dalam situasi kondisi yang sukar, yang bisa membahayakan dan mengancam jiwa orang yang dipilihnya tadi. Dengan cara Tuhan yang tampaknya bagi manusia sungguh mustahil. Yirmiyahu pasal 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya Tuhan sudah mempunyai rancangan atas hidup Mose, maka saya percaya Tuhan pun juga mempunyai rancangan atas hidup setiap kita. Bukan hanya juga atas orang-orang Israel. Elohim kita merancangkan masa depan dan harapan yang baik bagi setiap kita. Terutama bagi setiap saudara yang mendengarkan pagi ini. Bila saudara mempunyai pengalaman, masih diberikan kesempatan yang kedua atau yang ketiga untuk bisa hidup saudara. Barangkali saudara pernah diselamatkan dari bahaya maut, dari kecelakaan, dari sakit penyakit yang mematikan, dan dari kesukaran-kesukaran yang lain. Percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, yang baik bagi saudara semua. Mari kita berdoa supaya kita semua ini dapat hidup dalam rancangan Tuhan untuk menggenapi rencana Dia di dalam kehidupan kita. Seperti Mose sudah menggenapkan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, saya berdoa kita pun juga bisa menggenapkan misi Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu berdoa, kita perlu tahu misi Tuhan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini, saudara. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan saudara semua dari berbagai kesukaran dan dari mara bahaya. Karena kita ini sudah menjadi umat kepunyaannya. Bagian kita adalah kita harus takut akan Dia, beriman kepadanya selalu, hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka betul-betul rancangan-rancangan damai sejahtera bukan rancangan kejahatan, masa depan dan harapan yang baik dan indah yang Tuhan sudah rancangkan dan ingin tetapkan dalam hidup kita pasti terjadi, dan semua adalah untuk kemuliaan namanya. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Saudara, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita. Salam semangat, semangat pagi. Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.